Ketegangan ini terjadi saat petugas Satpol PP Kota Padang melakukan razia ke sejumlah tempat hiburan malam yang berada di Padang Selatan, Kota Padang. Sejumlah pengunjung yang tak bisa menunjukkan identitas mencoba melawan saat akan dibawa ke mobil patroli. Kalah jumlah dan kekuatan, para wanita ini pun akhirnya pasrah saat digiring petugas. Selain menyasar tempat hiburan malam, patroli juga menyasar lokasi rawan yang kerap dimanfaatkan muda-mudi nongkrong hingga larut malam. Dalam razia ini, setidaknya 15 orang dijaring dan diboyong ke Mako Satpol PP. Kita dari Satpol PP bersama jajaran turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, sekaligus juga penertiban. Pertama untuk kepada muda-mudi yang masih kurang pada dini hari ini di sekitar kawasan Kota Tua. Sekitar kawasan Muaro Padang, Batangarau, dan juga kita juga masih temukan di lapangan tempat hiburan malam yang masih melanggar jam operasional dan jauh dari jam operasional sudah dengan peraturan. Penertiban ini menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang resah dengan banyaknya aktivitas muda-mudi yang kerap mengonsumsi miras di area publik dan tempat hiburan malam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ledakan yang disertai kobaran api terjadi saat pelaku melemparkan bom molotov ke dua alat berat yang diparkir di Desa Bandar Pulau Asahan, Sumatera Utara. Di saat yang sama, kelima pelaku langsung berlari meninggalkan lokasi kebakaran. Sebelumnya, para pelaku terlihat memanjat dua alat berat di lokasi dan menyiramkan cairan yang diduga bahan bakar. Atas insiden ini, korban melaporkan kasusnya ke Mapolres Asahan dan dilimpahkan ke Mapolda Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, petugas gabungan dari Unit Jatan Ras Polres Asahan dan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menangkap 5 orang pelaku serta menemukan 3 pucuk senjata api rakitan. Dari proses penyelidikan dan penyidikan sampai saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku itu sebanyak 5 orang. Selain eskavator yang 2 sebagai barang bukti yang turut dirusak, itu ada diamankan juga 3 pucuk senjata yang diduga rakitan. Saat ini, polisi masih menggali motif di balik aksi pembakaran alat berat ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang dikendarai BM menjadi sasaran amuk massa hingga mengalami kerusakan parah di Desa Duku Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Peristiwa bermula saat BM warga Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, pergi dari rumah untuk menjemput 3 temannya yakni AZ serta MI dan AY. Di tengah perjalanan, BM berpapasan dengan anaknya yang juga sedang mengendarai mobil. Melihat anaknya berada dalam satu mobil bersama 2 perempuan lain, ia pun langsung terbakar emosi. Sempat terjadi adu mulut di antara keduanya, namun bukan yang mencoba menyelesaikan masalah. BM malah tancap gas dan melanjutkan perjalanan dengan teman-temannya tersebut. Tambah emosi, anak BM mengejar mobil ayahnya sambil berteriak maling dan tabrak lari untuk menarik perhatian warga sekitar. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan hingga berakhir saat mobil BM berhasil dihentikan dan berakhir di amuk massa. Beruntung BM dan ketiga penumpang di dalam mobil tidak mengalami luka-luka serius dan berhasil diamankan dari amukan massa. Menyampaikan kepada orang berteriak bahwa pengemudi itu adalah pelaku maling. Ternyata setelah kita periksa dan minta keterangan di Polres bahwa kejadian tersebut bukan kejadian maling ataupun pelaku kejahatan. Akibat kejadian ini, mobil korban mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kaca dan mobil kendaraan. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Rejang Lebong.
Mendorong pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur diamuk massa. Pelaku terpukul usai salah seorang warga melihat keduanya membawa motor curian. Namun saat kedua pelaku berupaya kabur, warga kemudian berteriak hingga mengundang warga lain yang ada di lokasi kejadian. Warga yang geram dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah tersebut meluapkan amarahnya kepada kedua pelaku dan menghakiminya. Polisi bersama Babinsa TNI yang tiba di lokasi akhirnya berhasil mengamankan pelaku dari amukan massa. Bang, infonya tadi pelaku bawa senjata mirip pistol gitu ya? Iya, pistol. Tapi sempat diledakkan nggak tadi sama pelaku? Enggak. Cuma nakut-nakutin aja. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasus pencurian sepeda motor ditangani Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Suasana tegang terjadi di perumahan Bukit Nirwana Permai, Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Setelah salah seorang warga memergoki dua remaja dengan gerak-gerik mencurigakan. Keduanya tertangkap basah sedang mengendap-endap di samping motor yang terparkir di depan rumah. Warga yang melihat langsung menangkap salah satu remaja, sementara rekannya ditangkap beberapa jam kemudian di perumahan Asabri yang tidak jauh dari lokasi. Kedua remaja akhirnya dibawa ke pos security dan amarah massa berhasil diredam. Salah satu tersangka berbelit-belit saat ditanya warga, membantah jika ingin mengambil motor dan hanya berniat mengambil besi. Ya kalau pencurian yang tidak tahu dia Pak. Tapi kalau yang anunya itu mungkin ada salah satu motor atau apa kan. Tapi kan bilang kita ditangkap bilang besi. Setelah berhasil diamankan, kedua remaja tersebut akhirnya diserahkan ke pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam pelaku pencurian sepeda motor berseragam sekolah di salah satu rumah warga di Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum melancarkan aksinya. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur motor yang terparkir di depan rumah. Pelaku mengenakan seragam tanpa atribut di seragamnya. Diduga pelaku merupakan murid gadungan. Cepat sekali. Itu pelaku setengah jam lah kalau itu pelaku pakai seragam sekolah. Pakai seragam sekolah, tapi saya nampak di CCTV tidak ada mungkin pelajar gadungan. Kejadian tersebut saat ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek sekitar dan tengah dilakukan penyelidikan lebih lanjut.